Narasi sejarah Indonesia modern seringkali terjebak dalam dikotomi hitam putih. Soekarno dipuja sebagai bapak bangsa yang visioner dan nyaris suci, sementara Soeharto dicap sebagai diktator bengis haus kuasa yang menggerogoti demokrasi. Tapi sejarah bukanlah ruang moral absolut. Sejarah adalah arena tarik-menarik antara cita-cita dan realitas, antara harapan dan kekuasaan, antara ideologi dan strategi. Di dalam sejarah, pahlawan bisa mengambil keputusan yang keliru, dan tiran bisa menghasilkan stabilitas. Dalam sejarah, yang terlihat bukan selalu yang sebenarnya, dan yang diceritakan bukan selalu yang terjadi. Maka, memahami sejarah bukan tentang memilih siapa yang paling benar atau paling salah, melainkan menggali kedalaman kemanusiaan di balik setiap pilihan politik. Soekarno, dengan segala harismanya, telah menjadi ikon perjuangan dan simbol kemerdekaan. Namun dalam kilau retorikanya, tersembunyi dinamika yang lebih kompleks. 1. Demokrasi terpimpin, nasionalisme atau otoritarianisme terselubung. Ketika Soekarno mengusulkan kembali ke UUD 1945, ia berdalih bahwa bangsa Indonesia belum siap untuk demokrasi liberal dan multipartai. Retorikanya memikat, demi persatuan, demi revolusi, demi bangsa. Namun, kenyataannya, konstituante yang dibentuk secara demokratis malah dibubarkan. Wacana rakyat digantikan oleh satu suara, suara sang pemimpin. Pers kehilangan fungsinya sebagai kontrol publik. Surat kabar dikendalikan, media dikooptasi negara, kritik dianggap subversif. Parlemen menjadi formalitas, bukan arena deliberasi. Kekuasaan legislatif dan yudikatif kehilangan independensinya. Lebih dalam lagi, Soekarno tak sekadar menjadi kepala negara, ia menjadi lambang ideologis dari revolusi itu sendiri. Sosoknya dibingkai sebagai pemimpin besar revolusi, bukan karena proses demokratis, tapi karena kultus yang dibangun. Ia bukan lagi manusia biasa, tapi semacam nabi sekuler dalam narasi negara. Dan dalam sistem seperti itu, kritik dianggap pengkhianatan, perbedaan dianggap ancaman. 2. Strategi Nasakom, jembatan persatuan atau bom waktu politik. Nasakom adalah sintesis ideologis yang ambisius, menyatukan nasionalisme, yang sering sekuler, Islam, dengan basis moral religius, dan komunisme, yang ateistik dan materialistik, dalam satu kerangka kebangsaan. Di atas kertas, ini adalah cita-cita revolusioner yang unik di dunia. Namun dalam praktiknya, Soekarno cenderung lebih dekat ke PKI. Ini bukan hanya karena kesamaan anti-imperialisme, tapi juga karena PKI adalah alat politik yang paling loyal pada Soekarno, berbeda dengan militer dan partai Islam yang kerap mengkritik. PKI diberi ruang politik dan ideologis yang sangat luas. Mereka aktif di berbagai lini, dari pendidikan hingga kebudayaan, dari buruh hingga petani, dari parlemen hingga istana. TNI, khususnya Angkatan Darat, semakin curiga. Mereka melihat Nasakom sebagai alat bagi PKI untuk memperluas pengaruh, bukan sebagai alat rekonsiliasi nasional. Nasakom gagal bukan karena ide dasarnya salah, tapi karena dijalankan dalam sistem yang tidak sehat, tanpa check and balance, tanpa ruang oposisi, dan tanpa kesiapan ideologis untuk berdialog dalam kerangka demokratis. 3. Gagal menangani krisis ekonomi dan ketidakstabilan sosial. Pada saat Soekarno membanggakan proyek-proyek seperti Monas, Hotel Indonesia, dan Stadion Gelora Bung Karno sebagai simbol kejayaan nasional, rakyat banyak justru hidup dalam keterpurukan. Inflasi mencapai titik ekstrim, 650% pada 1965. Uang kehilangan nilai, harga kebutuhan pokok melonjak drastis. Distribusi pangan kacau, antrean panjang untuk minyak tanah, beras, dan bahan pokok jadi pemandangan sehari-hari. Pembangunan tidak menyentuh akar kesejahteraan. Alih-alih fokus pada irigasi, pertanian, atau perbaikan pendidikan dasar, anggaran negara diarahkan pada proyek-proyek monumental untuk membuktikan Indonesia adalah kekuatan dunia ketiga. Soekarno lebih memilih menjadi arsitek peradaban dunia ketiga ketimbang manage krisis domestik. Ia membayangkan Indonesia sebagai pemimpin Asia Afrika, tapi lupa bahwa rakyat di pelosok belum tentu punya cukup beras untuk makan malam. Romantisme terhadap Soekarno seringkali lupa bahwa mimpi besar butuh fondasi yang kuat. Nasionalisme tanpa demokrasi mudah berubah menjadi kediktatoran. Simbolisme revolusi tanpa kebijakan ekonomi yang sehat hanya akan membakar harapan rakyat kecil. Soekarno tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak selalu benar.
Ia adalah produk zamannya, visioner dalam skala global, namun kerap kali gagal dalam urusan praktis kenegaraan. Ia menggambarkan revolusi sebagai proses yang abadi, namun lupa bahwa rakyat tidak bisa hidup dari slogan revolusi saja. Soeharto adalah paradoks hidup dalam sejarah Indonesia, tangan dingin dan tangan besi dalam satu tubuh. Di satu sisi, ia adalah jenderal cermat yang menjanjikan keteraturan setelah kacauan politik era Soekarno. Di sisi lain, ia menjadi arsitek dari salah satu rezim paling represif dan koruptif yang pernah dialami Indonesia. Naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan bukan sekadar suksesi, tapi transformasi total, dari negara revolusioner menuju negara birokratik militeristik yang diatur secara rapi dan menakutkan. 1. Naik lewat darah, manipulasi tragedi G30S. Tragedi 30 September 1965 adalah titik balik sejarah Indonesia. 6 jenderal TNI ada dibunuh oleh kelompok yang mengklaim sebagai gerakan 30 September. Dalam kekosongan informasi dan suasana teror, Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, bergerak cepat. Ia bukan korban, melainkan oportunis. Saat publik dan negara limbung, Soeharto tampil sebagai penyelamat, meski peran sebenarnya dalam tragedi itu sendiri masih menjadi perdebatan. Banyak peneliti, termasuk Ben Anderson dan Herb Kroes mencatat bahwa Soeharto tahu lebih banyak daripada yang ia akui. Super Semar, surat atau jebakan? Surat perintah 11 Maret 1966 yang menjadi landasan Soeharto mengambil alih kekuasaan sampai hari ini masih diselimuti misteri. Apakah Soekarno dipaksa? Apakah surat itu asli? Atau sudah dimanipulasi? Yang jelas, sejak saat itu, kuasa berpindah tangan secara formal dan simbolik. Pembersihan besar-besaran dimulai. Dalam waktu singkat, jutaan orang dituduh simpatisan PKI. Tak ada pengadilan, tak ada pembelaan, yang ada hanya eksekusi, penghilangan, dan pembuangan massal ke Pulau Buru. Kekerasan ini tidak hanya fisik, tetapi juga simbolik. Stigmatisasi terhadap satu kelompok yang berlangsung puluhan tahun lewat media, kurikulum, dan propaganda. Tragedi G30S menjadi semacam entah of origin bagi kekuasaan Soeharto, darah menjadi fondasi legitimasi. 2. Membangun dengan kekuasaan absolut. Setelah merebut kekuasaan, Soeharto tidak langsung menjadi diktator terbuka. Ia membangun rezim secara bertahap, kudeta merangkak yang dilakukan dengan sangat sistematis. Militer bukan hanya kekuatan pertahanan, tapi alat politik. Lewat doktrin dui fungsi ABRI, militer terlibat dalam semua lini kehidupan, dari parlemen hingga kampus, dari birokrasi sampai bisnis. Ini menjadikan militer sebagai kekuatan sipil bayangan yang mengawasi, mengontrol, dan, jika perlu, menindak. Rezim pembangunan dimulai. Dengan jargon stabilitas politik untuk pembangunan ekonomi, Soeharto membuka Indonesia pada kapitalisme global, bantuan IMF, proyek infrastruktur besar, dan program pelita, pembangunan 5 tahun, yang gencar. Kemiskinan menurun, angka pertumbuhan ekonomi naik. Tapi pertanyaannya, untuk siapa pembangunan itu? Banyak program ekonomi justru memperkaya segelintir elit, menciptakan kesenjangan tajam antara kota dan desa, antara penguasa dan rakyat. Sistem politik diformat ulang, lewat fusi partai, sistem pemilu yang direkayasa, dan dominasi Golkar, oposisi praktis ditiadakan. Bahkan ruang kebudayaan pun dikontrol, lewat sensor, pengawasan seniman, hingga penyusunan kurikulum sejarah versi tunggal. Orde Baru menciptakan ilusi kestabilan, tenang di permukaan, tapi penuh represi di dalam. Ia berhasil menciptakan keamanan, dengan harga kebebasan. 3. Korupsi dan nepotisme yang merajalela. Ketika kekuasaan terlalu lama bertahan tanpa oposisi, akuntabilitas menjadi barang langka. Itulah yang terjadi pada masa Soeharto. Keluarga Cendana menjadi dinasti bisnis. Anak-anak Soeharto, seperti Tommy dan Tutut, menguasai sektor-sektor strategis, dari otomotif, logistik, sampai media. Mereka bukan sekadar pelaku bisnis, tapi bagian dari sistem patronase politik. Konglomerasi Orde Baru tumbuh pesat. Dengan perlindungan negara, mereka mendapat monopoli, lisensi, dan insentif yang luar biasa. Tapi itu semua dibayar mahal, dengan pembajakan APBN, utang luar negeri, dan ketergantungan struktural. KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, bukan penyimpangan, tapi sistem. Itu adalah cara kerja negara. Tidak ada tender tanpa fee, tidak ada izin tanpa sogokan, tidak ada jabatan tanpa loyalitas. Transparansi dan kebebasan informasi dibunuh. Pers dikendalikan,
LSM dibatasi, dan siapapun yang menantang status quo dianggap subversif. Soeharto menciptakan pembangunan, tapi juga menciptakan fondasi bagi keruntuhan. Ketika krisis moneter tahun 1997 menghantam, sistem yang dibangunnya rapuh seperti rumah dari kertas, dan rakyat akhirnya menggulingkannya dalam amarah dan kesadaran yang telat. Soeharto bukan hanya penguasa yang korup, ia adalah jenius politik yang tahu cara memainkan waktu, wacana, dan ketakutan. Ia tahu bahwa rakyat lebih takut pada kekacauan daripada pada represi. Ia tahu bahwa pertumbuhan ekonomi bisa membungkam kritik, tapi sejarah selalu mencari titik balik. Dan saat itu datang, seluruh ilusi pecah. Maka, menilai Soeharto secara jujur berarti mengakui dua hal sekaligus. 1. Ia membawa stabilitas dan pembangunan. 2. Ia melakukannya dengan cara yang penuh kekerasan, kebohongan, dan ketimpangan. Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, ia adalah medan pertempuran ide, identitas, dan legitimasi kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, sejarah modern kerap kali dijadikan alat, bukan cermin. Ia direkayasa untuk melayani kepentingan politik, menutup luka, atau menjustifikasi tindakan. Salah satu keberhasilan terbesar Soeharto bukan hanya pada stabilitas politik atau pertumbuhan ekonomi, tetapi pada pengendalian memori kolektif rakyat Indonesia. Ia tidak hanya menguasai negara, tapi juga imajinasi sejarah bangsa. Pembuatan narasi tunggal, sejarah resmi dijadikan satu versi kebenaran. Dalam narasi ini, Soekarno digambarkan sebagai pemimpin yang gagal mengontrol PKI. PKI adalah dalang G30S, dan Soeharto adalah penyelamat yang mengembalikan bangsa ke jalan lurus. Indoktrinasi sistemik lewat pendidikan. Buku pelajaran sejarah nasional Indonesia, kurikulum SD hingga SMA, dan pelatihan penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, menciptakan generasi yang tumbuh dengan satu versi sejarah yang tidak boleh dipertanyakan. Media sebagai corong ideologi negara. Film Pengkhianatan G30S PKI karya Arifin C. Nur, 1984, adalah contoh paling gamblang bagaimana sejarah divisualisasikan untuk membangun ketakutan dan loyalitas. Film itu wajib ditonton di sekolah-sekolah dan menjadi alat pembentukan stigma kolektif terhadap komunisme dan siapapun yang dianggap kiri. Pelabelan dan stigmatisasi. Siapapun yang mempertanyakan narasi resmi, sejarawan kritis, akademisi, aktivis, akan dicap simpatisan PKI, subversif, atau anti-Pancasila. Ini menciptakan budaya diam dan otosensor yang menahun. Dalam Orde Baru, sejarah bukan untuk dipahami, tapi untuk ditaati. Ia bukan refleksi, tapi dogma. Namun reformasi tahun 1998 membuka keran kebebasan berekspresi dan membuka kembali arsip sejarah yang lama dikunci. Seiring waktu, narasi tunggal Orde Baru mulai dilawan. Soekarno direhabilitasi. Banyak kalangan mulai melihat kembali warisan intelektual, kultural, dan politik Bung Karno. Ia tidak lagi semata dipandang sebagai presiden yang gagal, tapi sebagai pemimpin visioner yang dijatuhkan secara sistematis. Korban tahun 1965 mulai bersuara. Melalui film dokumenter seperti The Act of Killing 2012 dan Snap Look of Silenge 2014, luka sejarah yang selama ini disembunyikan mulai muncul ke permukaan. Kesaksian para korban, keluarga, dan bahkan pelaku membuka wajah lain dari tragedi tahun 1965. Diskursus sejarah menjadi lebih terbuka. Akademisi, penulis, dan jurnalis mulai mempublikasikan narasi tandingan. Buku-buku seperti karya John Rosa, Robert Tripp, Hilmar Farid, dan sejarawan Indonesia lainnya mulai memperkaya perspektif. Namun, di balik upaya pembongkaran narasi Orde Baru ini, muncul tantangan baru, romantisasi Soekarno dan gerakan kiri. Dalam upaya mengkritik Soeharto dan Orde Baru, sebagian narasi publik justru jatuh ke dalam glorifikasi Soekarno sebagai tokoh tanpa celah, atau simpatisan PKI sebagai martir tanpa cacat. Padahal sejarah selalu kompleks dan penuh kontradiksi. Demonisasi Soeharto tanpa analisis struktural. Soeharto memang simbol otoritarianisme, tapi menyederhanakan rezim Orde Baru hanya sebagai kesalahan satu orang, justru menutupi fakta bahwa rezim itu didukung oleh banyak aktor, militer, teknokrat, kapitalis, dan bahkan sebagian masyarakat sipil. Polarisasi baru di ruang publik digital. Di era media sosial, sejarah menjadi senjata politik baru. Tagar, meme dan video pendek dipakai untuk menyebarkan versi sejarah yang sesuai dengan agenda kelompok tertentu, tanpa kedalaman, tanpa verifikasi,
tanpa ruang dialog. Jika dulu sejarah diseragamkan oleh negara, kini sejarah dipreteli oleh algoritma. Sama-sama berbahaya jika tanpa kedewasaan berpikir. Pertanyaan penting dari semua ini adalah, siapa yang punya otoritas atas sejarah? Negara? Akademisi? Korban? Rakyat? Sejarah yang adil harus membuka ruang bagi banyak suara. Bukan hanya suara penguasa atau korban, tapi juga mereka yang berada di tengah, yang gelisah, yang ragu, yang ingin memahami tanpa harus memilih kubu. Rekonsiliasi tidak bisa dibangun di atas lupa. Mengakui kekejaman Orde Baru bukan berarti membenarkan kekacauan demokrasi terpimpin. Memulihkan martabat korban tahun 1965 bukan berarti memutihkan sejarah PKI. Tugas generasi kini adalah menolak narasi hitam putih. Sejarah harus dilihat sebagai arena dialektika, antara gagasan dan kepentingan, antara kekuasaan dan perlawanan, antara idealisme dan kegagalan. Menguasai sejarah bukan berarti mengunci masa lalu, tapi membuka jalan untuk masa depan yang lebih jujur. Sejarah bukan sekadar tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi tentang keberanian untuk melihat manusia dan bangsa kita sendiri secara jujur, tanpa tabir romantisme atau trauma politik. 1. Kita butuh keseimbangan perspektif, membaca sejarah dengan kritis, bukan fanatik. Sejarah bukan soal memilih tim. Soekarno lovers versus Soeharto loyalists. Ini bukan kompetisi nostalgia. Narasi Orde Baru memang banyak mengandung manipulasi dan penghapusan jejak. Tapi bukan berarti semua yang dibangunnya harus dibuang. Begitu juga narasi reformasi, yang walau membuka ruang demokrasi, tidak lepas dari bias dan glorifikasi tokoh tertentu. Soekarno dan Soeharto harus dibaca sebagai manusia sejarah, penuh kejeniusan, kegagalan, kelicikan, ketulusan, dan keterbatasan. Mereka bukan mitos, bukan tokoh fiksi. Mereka hidup dalam konteks geopolitik yang rumit, tekanan kekuasaan, dan pertarungan ideologi besar dunia. Mengkritik Soekarno bukan berarti antinasionalis. Mengungkap kekerasan Orde Baru bukan berarti anti-stabilitas. Kita butuh keberanian untuk membaca sejarah dengan kedalaman, bukan hanya dengan loyalitas. 2. Hati-hati terjebak dalam nostalgia. Masa lalu tak selalu seindah yang kita ingat. Rindu masa Soekarno seringkali muncul dari semangat kebanggaan atas antikolonialisme, keberanian menghadapi Barat, dan retorika revolusi. Tapi kita tidak boleh lupa, banyak rakyat kelaparan, ekonomi nyaris runtuh, dan sistem politik sangat terpusat pada satu orang. Rindu masa Soeharto muncul dari ingatan akan harga-harga murah, stabilitas, dan pembangunan. Tapi di balik itu ada darah, ketakutan, dan kebungkaman yang diwariskan pada generasi. Nostalgia adalah bentuk pelarian dari ketidakpuasan hari ini, tapi membangun masa depan tidak bisa dengan memunggungi kenyataan atau hanya mencari kenyamanan ingatan. Kita harus belajar dari masa lalu, bukan hidup di dalamnya. 3. Sejarah adalah cermin, bukan jendela impian. Kita sering melihat sejarah seperti jendela, tempat untuk melarikan diri, memandang masa lalu seolah-olah lebih indah dari hari ini. Tapi sejarah seharusnya menjadi cermin, yang memantulkan siapa kita sebenarnya, dan seberapa jujur kita melihat diri sendiri sebagai bangsa. Bangsa yang besar bukan bangsa yang mengubur sejarah kelamnya, tapi yang berani menghadapinya. Kita harus bisa mengakui kekerasan dan pelanggaran HAM yang pernah terjadi, menghormati pengorbanan para tokoh tanpa menyembah mereka secara buta, membuka ruang dialog antar generasi agar sejarah tidak hanya hidup di buku, tapi di nurani. Masa depan yang adil dan beradab tidak lahir dari palsuan sejarah, tapi dari keberanian untuk menatap masa lalu dengan mata terbuka. Kita tidak butuh mitos baru, kita butuh kejujuran lama yang selama ini disembunyikan. Mungkin yang paling penting bukan siapa yang paling benar dalam sejarah Indonesia, tapi bagaimana kita, hari ini, mewarisi masa lalu itu dengan tanggung jawab. Apakah kita hanya akan mewarisi dendam, atau berani melanjutkan perjuangan untuk keadilan yang lebih manusiawi? Pernyataan, Soekarno tidak sebaik yang kalian kira, dan Soeharto tidak seburuk yang kalian sangka, bukan ajakan untuk relativisme moral, tapi peringatan, jangan memuja atau membenci tanpa memahami. Karena sejarah yang tidak dipahami secara kritis, akan terus jadi ala kekuasaan berikutnya. Kalau kalian suka konten seperti ini, klik like, subscribe, dan share, biar makin banyak yang ngerti sejarah gak sesimpel pilih Soekarno atau Soeharto. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng.